Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian rutin kita pekanan dengan selang-seling. Insya Allah materi malam ini kita akan membahas ringkasan atau flash ya, tidak terlalu mendetil banget ya, tentang eh, apa at-tibyan fi adabi hamalatul Quran. Tibyan itu sebenarnya dari kata bayyana yubayyin, tibyanan, jadi penjelasan tentang adab pengemban Quran. Kita kemarin sudah dapat beberapa poin, beberapa bab. Kemudian juga ini perlu kita pelajari kenapa? Supaya amalan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita selaras dengan Al-Quran yang setiap hari kita baca. Al-Quran yang kita banggakan, yang sering kita mengaku sebagai penghafalnya, yang mempelajarinya, pelajarnya, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai tuntunan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini sudah jam 8 lebih, maka tidak perlu menunggu yang lain, kita mulai saja. Tidak mengapa, nanti mudah-mudahan oleh panitia bisa di-upload di YouTube bagi yang pengen menambal ketinggalannya. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu keutamaan menghafal Al-Quran. Ini khusus menghafal. Mungkin kalau sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu, mungkin ada alasan atau terbesit. Sepertinya hafalan itu sangat sulit, sehingga sudah nggak usah hafalan saja. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit tahu keutamaan hafalan, nanti akan ada motivasi. Nggak harus semuanya 30 juz hafal. Boleh misalnya minimal juz 30 hafal. Juz 30 itu insya Allah gampang termasuknya. Anak-anak kita juga di sekolahannya tugasnya juz 30 dulu. Kita sambil menyimak, kita juga sambil hafalan. Nanti bisa kita ulangi hafalan itu di dalam sholat. Mudah-mudahan lebih menambah kekhusyuan sholat dan juga pahalanya lebih lagi. Nah, tidak cuma surat-surat pendek saja, mungkin dari Al-Lail atau bahkan dari Az-Zalzalah sampai An-Nas saja. Minimal 130. Nah, maka mari kita lihat keutamaannya. Yang pertama, kriteria imam. Kenapa disebutkan kriteria imam? Kaitannya dengan hafalan Al-Quran apa? Imam di sini maksudnya adalah imam yang berhak atau seseorang yang berhak menjadi imam seharusnya dia punya hafalan Al-Quran. Maksudnya ini bisa diterapkan ketika kita sebagai orang yang punya posisi, entah itu sebagai salah satu pengurus masjid, bagian dari kepengurusan masjid, atau kita orang yang sesepuh di kampung kita, di tempat tinggal kita, atau kita sebagai eh, RT atau RW, atau bahkan kita jamaah biasa saja. Tentunya kita sebagai orang Islam suka jamaah di masjid. Nah, nanti kita bisa menyampaikan usulan ini kepada pengurus ketika pembentukan eh, imam itu ya, atau jadwal apa yang. Tapi kalau itu sudah ada, sudah berjalan imamnya, maka ini tidak boleh kita tiba-tiba datang, mungkin pulang dari pondok, atau kita bahkan sebagai tamu datang ke suatu tempat, kita langsung maju ke depan, saya harus jadi imam karena saya hafal. Itu tidak etis ya, dan tidak boleh.
Bahkan Nabi melarang. Maka maksudnya jadi imam di sini adalah ketika penentuannya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami kaum ini bahasa untuk warga masyarakat gitu ya. Misalnya datang kepada Nabi orang-orang yang masuk Islam baru gitu. Ya, beberapa mungkin menetap dulu di Madinah belajar, diajari sama Nabi, mereka juga hafalan, mengambil Al-Quran dari para sahabat dari Nabi langsung. Kemudian mereka hafal. Lah, ketika pulang mereka yang berhak jadi imam, sedangkan orang-orang yang tidak datang ke Nabi, tidak belajar kepada Nabi, hafalannya lebih sedikit, jadi makmum saja. Nah, jadi imam itu ketika kita sedang memilih, pilihan pertama jatuh kepada orang yang paling banyak hafalan. Sebagaimana Nabi mengatakan, aqra'ukum aqra'uhum li kitabillah, yang paling hafal Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa'a fa'alamuhum bisunnah gitu. Kalau ternyata ada dua orang atau tiga orang yang capaian hafalannya sama, misalnya sama-sama hafal 30 juz, sama-sama hafid, maka diambil yang paling ngerti tentang sunnah, paling fakih gitu. Sehingga tahu ini hukum ini halal haram dan lain-lain. Tentunya zaman dulu ketika orang hafal Al-Quran itu tidak cuma sekedar ngerti atau hafal kata-katanya, ya, tentunya ngerti maknanya apa, maksudnya apa, ayat ini membahas tentang apa. Mungkin agak berbeda di Indonesia. Dulu pernah saya waktu ngajar di salah satu pondok di Seragen itu, saya usulkan imam harusnya ini lebih banyak hafalannya. Gitu. Dan dibantah oleh bapak-bapak di sana waktu itu. Anak-anak itu dia cuma hafal, dia nggak ngerti apa yang dihafalkan. Seharusnya imam ya harus ngerti bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana mengatur sholat dan lain-lain. Waktu itu saya ya manggut-manggut ya bener ya. Memang mungkin di Indonesia anak SD ada yang hafal Quran. Masa dia jadi imam, dia nggak ngerti, kadang sholatnya pun belum khusyuk. Ya tentunya proses belajar berikutnya setelah menghafal ya berusaha memahami maknanya atau isi kandungan Al-Qur'annya supaya bisa. Itu dulu waktu saya masih sangat muda di bawah 20 tahun sehingga tidak berani banyak berkata-kata. Berikutnya untuk bapak, untuk ibu-ibu, mbak-mbak tentunya tidak bisa masuk kriteria ini karena imam harusnya laki-laki kecuali jamaahnya semuanya wanita atau di pondok pesantren atau tempat belajar atau rumah tahfidz khusus wanita, dan di waktu sholat maka yang jadi imam adalah yang aqra'uhunna li kitabillah. Berikutnya, berhak menempati posisi majelis syura namanya. Majelis syura ini dipraktekkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjadikan orang-orang yang paham Al-Quran, yang hafalannya banyak, qurra, sebutannya qurra. Qori itu hafal Quran. Entah mereka sudah tua maupun masih muda, mereka akan beliau jadikan sebagai ahli syura. Jadi kayak orang-orang yang diajak musyawarah, diajak diskusi, diajak ngobrol, rapat untuk mengambil keputusan atau untuk menetapkan suatu peraturan kebijakan. Dia mengajak itu. Di antara majelis syura ini di zaman Umar itu, mungkin ini kisah terkenal kita mungkin sudah pernah dengar. Ada salah satu sahabat Nabi yang masih muda, sangat muda. Mungkin ibaratnya masih anak-anak 20-an tahun gitu. Kurang tahu pastinya umur berapa waktu itu. Beliau adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau ini oleh Umar bin Khattab dijadikan Dewan Syura. Menteri ini ya, bukan menteri ya. Dewan Syura itu untuk diajak rapat dan diskusi, itu Dewan Penasehat. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain yang lebih tua, yang sepuh. Itu protes kepada Umar. Umar, kenapa ini Ibnu Abbas ikut-ikutan di majelis ini, di ruangan ini? Kita ini tua-tua, kita juga punya anak seusia dia. Kenapa nggak diajak gitu? Kenapa dia masih kecil? Mungkin kalau di kita bahasanya masih bau kencur gitu ya. Sudah diajak. Kan harusnya yang tua ini di masyarakat ya sering.
tua itu diutamakan. Ada hadis lain yang membahas umur itu juga jadi pertimbangan khusus bagi beberapa hal. Karena untuk syura ini, rapat musyawarah ini kan butuh ilmu, butuh pengetahuan, bukan masalah tuanya saja. Ya, kalau tua berilmu, oke. Okay. Akhirnya Umar bin Khattab waktu itu membuktikan dengan dipanggilnya Ibnu Abbas depan para orang-orang tua itu yang banyak itu, kemudian ditanyai tentang suatu ayat tentang surat An-Nasr ya, idza ja'a nasrul fatah, maksudnya apa ini? Nah, semuanya menjawab. Kemudian Ibnu Abbas ditanya menjawab dengan sesuatu yang lain, yang itu sebagaimana yang diharapkan oleh Umar. Akhirnya beliau pengen menunjukkan bahwa inilah kemampuan Ibnu Abbas. Dia ini pintar, cerdas, dan berilmu. Hafal Quran juga. Beliau mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang fakih tentang agama. Jadikan dia jadikan dia orang yang faham takwil, tafsir, ahli tafsir. Maka beliau terkenal dengan ahli tafsirnya Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas bahkan ada Tanwirul Mikbas. Walaupun ada orang bilang nggak sepenuhnya sahih. Kemudian beliau juga mendapatkan julukan Habarul Ummah. Kedudukan istimewa yang beliau dapatkan namanya dari Al-Quran. Ya mudah-mudahan ketika kita punya hafalan Quran, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ini bukan tujuan. Kalau tujuannya ini, maka niatnya harus kita perbaiki. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya tentang inti kitab, yaitu berkaitan dengan adab sebelum mulai belajar adab. Berikutnya, lebih utama dari zikir yang lain. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, beliau sepakat bahwa baca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir-zikir seperti tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Semuanya bagus, berpahala besar. Tapi kalau baca Al-Quran, pahalanya juga banyak dan besar. Nah, kaitannya dengan hafalan apa? Hafalan itu tidak bisa hanya baca sekali, kecuali mungkin Imam Syafi'i. Dia dengar sekali aja, tahun baca sekali hafal. Lah kita ini baca 10 kali belum tentu hafal. Mungkin ada yang hafal. Alhamdulillah. Jadi ketika kita proses, memulai proses menghafal, entah itu dari juz berapa, misalnya juz 29 atau juz 30, Amayata Sa'alun. Kita target hari ini mau hafalan 2 baris satu halaman sekitar 15 baris. Atau sebaris, satu hari 1 baris saja, jadi satu halaman 2 pekan hafal. Kita baca berapa kali, bayangkan. 1 baris itu. Sekali, udah. Masih salah-salah, panjang pendeknya salah, harokatnya salah. Ada beberapa jeda mikir, karena ini ya, setelah ini huruf apa, sehingga bacaannya nggak smooth, nggak mulus gitu. Karena masih beberapa kata yang sulit, kaku di lidah kita. Kita baca yang kedua kali, kita baca lagi. Wah, semakin gampang. Kita baca lagi, mungkin sehari 1 ayat gitu. Ayat itu kita baca lagi, semakin gampang. Kita dengarkan dulu murotal, dengarkan itu, insya Allah berpahala seperti yang baca juga. Kita baca lagi persis, supaya betul bacaannya, panjang pendeknya, gunahnya, makhrajnya, kalau sudah bisa. Setelah semuanya bagus, kita ulang lagi, baru proses hafalan. Kata per kata, tutup matanya, lihat lagi, hafalin terus. Sudah kayaknya sudah hafal semuanya ini, digabungkan tuh sampai akhir ayat. Ayat yang pertama sama ayat yang kedua diulang-ulang, berapa kali mengulang. Kalau itu 20 kali, 30 kali, mungkin sampai 50 kali. Berapa surat atau ayat yang sulit itu mungkin bisa sampai banyak kali diulang-ulang. Setelah itu kita setorkan ke mentor kita gitu, ke guru kita supaya diperbaiki kalau ada yang salah. Kalau sudah di ACC sudah benar, sudah bagus. Nah, tugas berikutnya persiapkan hafalan berikutnya lagi. Kemudian ada tugas tambahan lagi, yaitu mengulangi hafalan yang sudah disetorkan kemarin atau bulan lalu. Jangan sampai lupa, ulang lagi. Banyak kan itu, berapa kali baca Qur'annya itu. Wah, kayaknya sih cuma
enteng satu ayat kan pendek. Iya pendek, tapi proses untuk hafal satu ayat itu butuh waktu yang lama, perkalian yang banyak, berkali-kali supaya bisa hafal satu ayat itu. Akhirnya luar biasa, mungkin hafalan satu ayat kayak membaca setengah juz ini, atau kayak membaca sejuz. Bayangkan pahalanya. Mudah-mudahan itu semua bernilai pahala, niat kita tulus ikhlas. Ini mudah-mudahan jadi motivasi supaya kita mau uh, menghafalkan Al-Quran sedikit sedikit. Berikutnya, oke nggak mau hafalan, nah, kita harus berikutnya bagaimana memuliakan ahlul Quran. Kan kita belum disebut ahlul Quran karena hafalan kita nggak banyak atau bacaan kita belum bagus, nggak apa-apa. Tapi kita punya tugas juga, yaitu memuliakan ahlul Quran. Para ulama, para ustadz sudah seharusnya mereka paham Al-Quran dan hafal, punya hafalan Al-Quran. Kalau nggak mungkin. Masa mau menjelaskan sesuatunya dari Google, dari YouTube gitu. Harus belajar. Mau kami itu harus suatu keniscayaan. Orang yang berprofesi sebagai memberikan tausiah atau memberikan nasihat kepada orang lain harus menguasai Al-Quran. Tidak harus semuanya, tapi harus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, ayat Al-Quran saya cantumkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dari surat Al-Hajj. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk dari takwanya hati. Sebenarnya kaitan ayat ini asalnya itu menjelaskan tentang ibadah haji. Ibadah haji itu ada rukun-rukunnya, ada sa'i, ada tawaf, ada hadiah. Hadiah itu berupa hewan, kambing yang dihadiahkan di tanah haram kepada Allah. Ketika melanggar larangan-larangan haji juga dibalas dengan didenda dengan dam, ya, darah, yaitu harus dialirkan. Kambing, menyembelih kambing, itu semua syiar-syiar Allah. Itu harus dimuliakan, diagungkan, tidak boleh direndahkan dan sepelekan. Semuanya syiar. Karena ada yang ngomong, wah, sa'i lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah cuma main-main kayak anak kecil. Ini menghina, ini meremehkan. Seharusnya kita sebagai orang Islam mengagungkan syiar-syiar Allah. Itu bagian dari takwa. Kalau orang nggak punya takwa nggak akan mengagungkan syiar Allah. Kaitannya dengan bab apa? Kaitannya dengan bab Al-Quran juga bagian dari syiar Allah. Di kita di Indonesia ini Al-Quran ini syiar Islam. Tulisan Al-Quran kita muliakan. Bahkan di masyarakat pun peci aja jadi syiar. Malah nggak harus. Tahu Al-Quran apalagi. Berikutnya, didahulukan di liang lahat keutamaan. Orang yang hafal Quran akan didahulukan. Bukan orang yang hafal. Orang yang mempunyai hafalan banyak didahulukan di liang lahat. Maksudnya apa ini? Kejadiannya, ceritanya dulu, maaf agak berisik ya dari masjid di samping, pakai mic anak-anak. Di perang Uhud banyak muslimin yang syahid, syuhada Uhud. Mereka terbunuh di perang Uhud. Ketika menguburkan jenazah syuhada, orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Kafani dengan kain yang pakai untuk perang, masih berlumuran darah. Kadang satu kuburan diisi 2 orang, 3 orang. Nggak satu-satu masing-masing, ya tentunya repot ya. Ketika mau masukkan, Nabi tanya dulu, dari 2 jenazah ini, 2 mayat ini, 2 syahid ini, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Ketika disebutkan oleh temannya yang masih hidup, ini lebih banyak hafalannya Nabi. Langsung beliau yang hafalannya lebih banyak ini akan didahulukan dulu. Dikuburkan di awal, kemudian temannya berikutnya, mungkin ditutupi tanah sedikit ya, berikutnya. Atau lahat, arti apa? Asal kata lahat, lahdun ini. Itu adalah lubang, kayak mungkin cekungan gini ya, ibaratnya kayak bayangkan gelas gitu atau persegi panjang ke bawah gitu lah. Lah itu di sampingnya ini dicekungin, di apa, lubangin gitu. Ini mayatnya nanti dimasukkan ke situ dan ditutupin oleh bata atau kayu. Nah, baru dikubur. Bisa jadi kanan kiri. Nah, yang masukkan duluan siapa? Kalau tanah daerah untuk nguburnya itu
nggak kuat. Jadi kalau dibikin lahat di samping maka akan rubuh itu tanah atasnya, maka bisa di tengah-tengah. Itu namanya lahat di proses menguburkan. Mengapa didahulukan menunjukkan kemuliaan? Berikutnya, termasuk wali Allah. Mudah-mudahan ini enggak menstatement diri sendiri, tapi dalam rangka kita memperlakukan orang lain. Jadi ada dalam pelajaran itu ada bagaimana ini diterapkan kepada orang lain, kita harus bersikap bagaimana ke orang lain, atau bagaimana kita memperlakukan diri kita itu ada masing-masing. Ketika begini jangan sampai dibalik, wow ya kan? Kalau mulai Al-Quran kita akan jadi wali Allah. Jangan memvonis diri sendiri karena belum tentu Allah yang menilai apakah Allah menerima pahala kita atau tidak. Tapi ketika kita melihat teman kita atau orang yang berkecimpung dengan Al-Quran, kita harus muliakan. Barangkali termasuk kekasih Allah, wali Allah, maka kita jangan sampai macam-macam mengganggu. Ya. Berikutnya, i'lam ya akhi anna luhumal ulama'i masmumah. Ini sebenarnya nasihat dari beliau ada di kitab At-Tibyan, karena ini kata-kata ini penting supaya kita jangan sampai mencibir atau sampai mengejek, mencela yang orang-orang yang mereka punya murid, bahkan punya pondok, mereka kiai-kiai, mungkin kita nggak cocok, nggak apa-apa, kita nggak cocok dengan pemikiran dia, kita nggak sependapat dengan ceramah-ceramahnya, tapi jangan sampai kita menghina, menghujat, apalagi di majelis lain. Apalagi kita nggak bukan siapa-siapa, kita nggak punya murid, nggak punya apa kok berani-berani. Maka ini perlu kita perhatikan. Oh, zaman sekarang banyak media sosial intinya kadang mengejek, ya mengejek ini ustadznya di roasting ini, di ejek bahasanya gitu. Bikin konten, naudzubillah. Seharusnya kita muliakan mereka. Kalau tidak cocok nggak apa-apa. Kalau mau menasehati, menyampaikan nasihat juga nggak apa-apa. Tapi eh, jangan di depan umum seperti itu. Karena apa? Karena dagingnya para ulama itu beracun. Kalau beracun nanti jangan main-main, nanti kena racun gitu. Berikutnya, adab guru dan murid. Ini inti kitab. Jadi kitab At-Tibyan yang sebenarnya nggak terlalu tebel, tapi kalau terjemahnya lumayan. Itu inti kitabnya berisi tentang adab. Adab seorang guru dan murid. Karena sebenarnya dua dua ini mirip-mirip. Guru dan murid itu tuh ya berlaku adab yang sama gitu, mirip-mirip, nggak beda jauh. Nanti sebagai seorang guru itu pasti juga punya guru ya kan. Ya yang murid juga. Sebagai murid nantinya juga akan ngajar punya murid lainnya. Jadi yang murid ya guru harus diterapkan di semuanya. Lah, posisi kita saat ini sebagai apa? Namanya belajar itu istilah yang kuat juga. Mungkin ini diambil dari hadis. Allah alam hadis mana. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Dari sejak lahir kita selalu belajar sampai mati. Meskipun proses belajar formal kita sudah selesai, kuliah sudah selesai, kita mungkin sekarang statusnya sudah kerja, sudah ada kesibukan yang lain, tapi kita tetap belajar itu nggak ada endingnya terus, nggak ada endingnya terus. Nah, nggak ada istilahnya lulus, terus belajar karena manusia itu sepintar apapun, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, itu tetap sedikit. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Maka ini jadi motivasi bagi kita, ilmu kita itu nggak ada apa-apanya, sedikit sekali. Bahkan digambarkan dulu oleh eh, Nabi ini ya, Nabi atau hamba Allah yang soleh namanya Nabi Khidir. Tahu ceritanya di surat Al-Kahfi ya. Waktu itu dengan Nabi Allah yang lain yang termasuk ulul azmi kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam lagi naik kapal, ada burung tiba-tiba hinggap di perahunya yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Burung, ada burung ya,
Burung kecil itu hinggap. Burungnya ini tiba-tiba ngambil air di laut. Mungkin haus itu minum dikit. Terus kemudian tanya kepada, bukan tanya ya, memberikan ilmu kepada Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu sedang belajar kepada Khidir. Dikasih bahwa ilmu kita semuanya, semua kita manusia ini ilmunya dibandingkan ilmu Allah itu nggak ada apa-apanya. Yang diambil oleh burung tadi itu ilmu kita dikit banget. Lautan seluas ini semuanya ilmu Allah. Maka sejauh apapun sampai umur berapapun kita menuntut ilmu, sedikit ilmu kita. Kalau kita punya perasaan itu, kita akan haus pengen belajar terus. Kan kalau kita punya anggapan, oh saya sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa, wis nggak perlu belajar lagi, itu bahaya malahan. Takutnya kita stuck, tidak ada kemajuan dalam keilmuan, diam terus. Kita harus belajar. Kalau misalnya nggak belajar horor juga nggak apa-apa. Ketika kajian, belajar, atau kita bisa membaca, kita baca. Yang pertama, wah ini tentunya di mana-mana selalu disebut ikhlas. Ikhlas ini yang poin pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah agama. Di apa-apanya itu harus didasari dengan niatan yang ikhlas. Di bab manapun, ketika mau sholat, ketika mau puasa, itu niat ini yang pertama. Niat ikhlas ini. Termasuk ketika menuntut ilmu. Ilmu Quran, apalagi hafalan, entah itu tilawah, entah itu tafsir, ada dan lain-lain, itu niatannya harus benar dulu. Mungkin pernah disampaikan dulu ya. Ada termasuk orang-orang yang awal yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka adalah salah satunya orang yang hafal. Hafid, panggil sama Allah. Kenapa kamu hafalan itu? Ya Allah, saya hafalan mencari ridhamu. Allah mendustakannya. Bohong kamu. Kamu hafalan biar disebut hafid. Orang yang hafal Quran biar punya gelar. Sudah disebut di dunia kan? Udah, sekarang nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa, dilemparkan dalam neraka. Mudah-mudahan niatan ikhlas itu harus kita jaga. Ikhlas bagaimana? Tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dimasukkan surga Allah. Tujuannya itu kenapa kita belajar. Kalau tujuannya gampang lah nanti biar cari jodoh gampang, cari kerjaan gampang, cari tempat kuliah gampang. Aduh, kalau niatannya cuma sebatas itu, rugi, cuma sedikit yang kita dapatkan. Berikutnya, singkirkan niatan cari dunia, bagian dari ikhlas. Kalau kita hafalan dalam rangka supaya kita dapat duit, mungkin lewat apa, tampil gitu ya, tilawah, tokori, atau lomba-lomba. Kalau tujuannya hanya itu, bukan berarti itu nggak boleh. Kalau kita dimintai, diajak, kita ikut, terus dapat, nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau niatannya itu nyari itu, nah, ketika nggak dapat itu, dunianya nggak dapat, sedih kecewa. Nah, kadang-kadang malah mogol, ngambek, nggak mau lanjut lagi. Sudah tiwas gini-gini, ternyata kalau zaman sekarang konten ya, jadi konten. Itu kalau niatannya ikhlas mengajarkan kepada orang lain, ya bagus pahalanya, insya Allah banyak juga. Kalau keliru niat, ya kalau dapat apa, AdSense, Google AdSense, atau di Facebook ada Facebook dapat dolar ya banyak, alhamdulillah. Mungkin nggak dapat pahala, dapat dolar, tapi kalau dua-duanya nggak dapat, udah view-nya sedikit, kemudian pahala juga nggak dapat, aduh. Ya, niatan ikhlas ini berat, sesuatu yang berat, harus kita usahakan, nggak bisa tiba-tiba ya. Berikutnya jangan sombong. Maksudnya apa jangan sombong itu? Kadang-kadang, kadang-kadang ini nggak semuanya ya. Kita di dalam hati ada terbesit meremehkan orang lain. Sombong itu meremehkan orang lain. Kita merasa lebih baik itu. Saya sudah dapat hafalan lebih banyak, atau bacaan saya sudah semakin fasih, dia masih biasa-biasa aja. Kemudian kita sampai meremehkan orang lain, menganggap kita lebih baik, itu sombong. Jangan sampai ada.
di hati kita ada rasa itu. Karena rasa itu berbahaya, sombong itu bahaya. Kalau di dalam hadis disebutkan al-kibriya urida, Allah yang menyampaikan kesombongan itu selendangnya Allah. Barang siapa dari makhluk, dari manusia yang berani sombong, berarti dia sudah berani narik selendangnya Allah. Itu kan gak sopan banget. Maka orang yang di dalam hatinya ada sombong tidak akan masuk surga. Alhamdulillah. Berikutnya, adab-adab ini beratnya. Amalan sesuai ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya ini ketika baca Quran juga berusaha ngerti apa yang kita baca. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Karena banyak orang eh, punya gelar ustadz, kiai, mungkin ngurusi pondok atau hafal Quran juga. Tapi ya Allah tuhnya adzan nggak ke masjid. Santai aja ngobrol gitu. Malah ngudut, ngerokok. Nggak berangkat itu. Ih, mana ini? Buat apa dia bahasa kasarnya itu? Punya Quran nggak berguna gitu. Cuma hafal saja. Bahkan ada bulan Ramadan, tak lagi Ramadan. Bulan Ramadan itu nggak puasa. Tahuan siang-siang, iya katanya Ustadz, katanya Kiai. Ngerokok itu. Ngerokok lagi. Luar biasa. Ini tentunya jangan sampai ya kan. Jangan sampai. Belum amalan-amalan kecil yang mungkin banyak dari kita meremehkan. Menjaga lisan. Dan lain-lain. Berpakaian. Kemudian beradab kepada kerabat, tetangga, dan lain-lain. Di Al-Quran semuanya banyak menjelaskan masalah adab. Nah ini harus kita laksanakan sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Maka bagus tahapan ketika menghafal atau membaca itu disertai dengan baca terjemahnya minimal. Kalau bisa bahasa Arab, membaca tafsirnya. Bahkan sekarang ada banyak tafsir sudah terjemahkan, walaupun nggak tahu apakah terjemahnya sesuai tepat atau belum. Tapi ini dulu yang saya praktekkan ketika proses hafalan itu, dan itu lebih memudahkan dalam hafalan. Walaupun juga sampai sekarang banyak juga yang belum hafal maknanya. Nah, jadi sebelum proses hafalan yang kita baca berulang-ulang tadi, kita baca dulu sekali tilawah ya dengan tartil. Terus kita baca terjemahnya ayat per ayat atau tafsirnya ayat per ayat. Ini tentang ini. Jadi ngerti. Kita baca yang kedua setelah baca tafsirnya tadi, kita baca lagi dari awal sampai akhir target yang akan kita hafalkan dengan merenungi artinya dan maknanya. Sambil bayangkan. Wah, jadi enak. Jadi ngerti. Oh, maksudnya tentang ini. Baca berikutnya lagi. Ketika hafalan sudah mulai merem melek gitu, maksudnya ditutup matanya, pejamkan, lihat. Udah cepat hafal karena ngerti. Oh, tentang ini. Apalagi ngerti bahasa Arab, insya Allah lebih cepat. Itu bagian triknya. Lanjutkan. Tawadu, oh iya jelas tawadu itu lawannya sombong tadi. Jadi tawadu itu kita selalu rendah hati, menghormati orang lain. Ada kritikan ini yang berat. Nah, kita bagaimana kita bisa menerima koreksi dari orang lain itu, apalagi orang itu kita merasa dia di bawah kita, entah dari segi ekonomi, dari segi peringkat, status sosial dan lain-lain. Kita harus mau menerima itu tawadhu, dan kita bergaul kepada semua orang, tidak pilih-pilih yang kaya-kaya aja atau yang bangsawan saja dengan orang yang biasa-biasa nggak mau, itu nggak boleh. Harus punya rasa rendah hati. Kalau Nabi juga diperintah oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayap kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan muslimin. Rendahkan sayap itu maksudnya menunduk itu. Bergaul dengan semua elemen masyarakat. Tidak pilih-pilih. Tidak jaim. Nah, jaimnya apa ini? Berikutnya. Oh, sudah selesai Bab ini. Nah, insya Allah ini agak banyak. Oke, ini agak sepintas saja. Ini soalnya
bernomor-nomor yang ada guru dan murid. Karena ini inti kitab banyak tebal di pembahasan masalah ini. Berakhlak yang baik, akhlak yang baik itu lebih luas lagi. Tawaduk bagian dari akhlak yang baik. Tidak sombong bagian akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu lebih dari itu. Contohnya tidak buang sampah sembarangan, menjaga lisannya, tidak mengumpat, tidak galak, tidak keras-keras ketika ngomong. Itu bagian akhlak yang baik. Pakaiannya yang sopan, menutup aurat, tidak bahasanya pakaian maco, preman, pakai gelang dan lain-lain itu kadang-kadang dipandang nggak baik. Walau tergantung beda daerah, beda pemandangan ya, beda pandangan itu bebas saja sebenarnya selama nggak melanggar syariat. Tapi kita harus menjaga juga sikap-sikap. Berikutnya zuhud. Zuhud itu apa? Tidak rakus terhadap dunia. Hmm. Boleh makan enak, boleh, tapi tidak rakus. Nah, tidak bukan sudah punya ini beli lagi itu lagi kayak seakan kurang zuhud. Hindari hasad atau iri dengki. Hasad itu apa? Sudah kita bahas kemarin. Itu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain pindah ke kita. Gak boleh. Kalau ghibtah nggak apa-apa. Ghibtah itu kita lihat orang punya hafalan bagus. Dia selalu bisa sholat malam dengan hafalannya. Dia punya orang lain. Yang ini yang pertama boleh. Yang kedua yang boleh. Orang punya harta kaya dia bisa amalan terus infak terus. Sampai uangnya habis diinfakkan di jalan Allah. Kita pengen seperti itu nggak apa-apa. Cuman kalau hasad kita nggak suka kalau teman kita dapat nikmat, nah ini iri dengki harus kita tepisi. Jangan ujub. Ujub itu sebenarnya mirip dengan sombong tadi ya. Jadi merasa bangga diri. Jangan meremehkan orang lain. Ini juga bagian dari tidak sombong tadi karena sombong itu konsekuensinya akan merasa lebih baik dan meremehkan orang lain. Ini yang Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis ketika Nabi menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong. Ada sahabat yang mungkin dia keberatan Nabi orang itu suka kan punya bajunya ya bagus, pakaiannya bagus itu. Terus Nabi menjelaskan itu bukan bagian sombong, bukan sombong itu maksudnya. Bisa jadi bagian sombong ya. Pakaian bagus, celana bagus, peci bagus, jam baru itu bukan sombong itu batarul haqqi wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu dua hal yang berkaitan. Kalau orang meremehkan ketika dinasihati oleh orang itu nggak mungkin bisa menerima. Nah, itu namanya sombong. Lah kalau kita pakai pakaian bagus, kemudian kita punya rasa kita lebih baik, dan kita remehkan orang lain, nah itu berarti sombong. Jadi harus ditepis. Gak apa-apa pakai pakaian bagus, tapi harus bisa menjaga hati supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Berikutnya, perbanyak zikir. Nah ini perbanyak zikir itu apa? Ya dengan zikir-zikir yang kita kenal. Tadi kita sudah bahas Al-Quran itu insya Allah lebih utama dari zikir-zikir. Tapi zikir itu juga utama. Pahalanya luar biasa banyak. Sebagai penghafal atau pelajar Al-Quran, jangan sampai lisan kita lepas dari yang namanya zikir. Naik mobil tuh, atau naik bis. Yang disetel itu jangan dangdut ya, pop gitu. Kenapa nggak zikir aja ma'furat atau malah disetel murattal sehingga lisan kita bisa ngikuti gitu. Alhamdulillah. Kalau terpaksanya nggak ada yang bunyi dari sound system itu, lisan kita yang komat kamit dikit. Jangan jedak-jeduk nyanyi. Nah, berikutnya yang terakhir ini muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi muraqabah diawasi oleh Allah. Ini sesuatu yang berat, yang sulit. Kalau orang sudah punya tingkatan keimanan seperti itu, dia sudah di atas iman. Sebagaimana di hadis Arba'in yang nomor 2 itu, akhirni alil ihsan, ihsan setelah iman. Entah itu pertanyaannya Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, ihsan tahapan berikutnya yaitu anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah sehingga ibadah kita jadi bagus. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah emang nggak bisa. Maka bayangkan, yakinkan bahwa Allah melihat kamu sehingga ibadahnya juga juga pasti bagus, mau diawasi sama Allah.
Kalau anak kecil mungkin sholatnya bagus, pelan, tumak nina. Kalau diawasi bapaknya, gurunya. Di rumah nggak ada orang, cepet. Setengah menit juga beres, sempat sholat 4 rakaat. Anak kecil lah, kita jangan sampai seperti itu. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Nggak. Waktunya sholat, santai aja, asik. Tiduran, kamar. Ya, seharusnya kita merasa diawasi sama Allah. Sehingga ketika adzan, waktunya sholat wajib, ya kita berangkat, kita sholat. Nggak perlu dioyak-oyak sama orang tua sama guru, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya baca Quran, waktunya ngulang hafalan dan lain-lain. Sampai di sini insya Allah pekan depan kita lanjutkan, bukan pekan depan ya, 2 pekan lagi kita lanjutkan adab murid nomor 3 insya Allah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ditanyakan atau ada koreksi pun nggak apa-apa, misalnya saya salah, nah itu dikoreksi saja. Ada? Kalau ada silahkan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka akan saya akhiri. Terima kasih yang sudah istiqomah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Mungkin hanya sedikit yang didapatkan, tapi mudah-mudahan sedikit ini bawa manfaat bagi saya juga bagi teman-teman semua. Oke, insya Allah kita nggak panjang-panjang, 45 menit cukup. Daripada panjang tapi bosan, ngantuk, nah, mendingan seperti ungkapan maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Yang sedikit cukup itu lebih baik daripada panjang tapi sia-sia gitu ya, melalaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, oke terima kasih sekali lagi. Maka saya tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.